Selamat siang, Pak Daniel. Kami dari VJV, Grup Marketing Agensi, akan mempresentasikan kampanye digital pemasaran untuk perusahaan Calories Fit. Adapun tim kami terdiri dari Fania Clarissa Andika sebagai Creative Director, saya Feli Febriana sebagai Social Media Handler, dan Zoya Gebialita sebagai Desain Grafik. Sebelum masuk ke isi proposal, membahas tentang executive summary. Jadi tujuan utama strategi pemasaran kami itu membangun engagement, karena perusahaan baru berdiri supaya masyarakat bisa tahu dan tertarik sama Calories Fit ini. Kami gunain dua platform, yaitu ada Instagram dan website. Ada 5 konten juga buat Instagram, yaitu konten bulanan, harian, New Year promo, influencer endorsement, dan fun game yang bakal dibahas nanti di isi proposal. Ini outline presentasi kami, ada 10 poin yang bakal kami bahas dalam strategi pemasaran kali ini. Yang pertama profil perusahaan dulu, ini merupakan logo dari Calories Fit sendiri. Next. Sejarah perusahaan. Calories Fit berdiri pada bulan Januari 2001 di Jakarta Selatan. Awalnya owner Calories Fit berusaha untuk menurunkan berat badan dengan cara mengikuti pola gym. Namun hal tersebut tidak cukup sehingga harus diseimbangkan dengan mengatur pola makan yang seimbang. Produknya yaitu catering berbasis kaloris defisit dengan penyediaan fasilitas lengkap. Penghargaannya belum ada karena baru saja berdiri. Ringkasan rencana pemasaran digital akan menggunakan dua platform yaitu Instagram Ads dan website, yang dimana untuk meningkatkan engagement serta hal ini untuk menargetkan customer menengah ke atas di Jakarta. Selanjutnya itu ada analisis situasi. Jadi sejarah produknya itu, sejarah perusahaan Calories Fit berdiri adalah sejarah awal produk Calories Fit tercipta. Founder mencoba melatih masak untuk menghasilkan masakan kualitas dengan kalori rendah namun bercita rasa tinggi. Terus evaluasi produknya itu, packagingnya sebelumnya masih belum estetik dan kurang menarik. Terus promosinya diskonnya kurang, tidak menggunakan influencer atau endorsement, promosi brand hanya dari mulut ke mulut, atau konten media sosial yang tidak rutin dan tidak terjadwal. Makanya strategi pemasaran kali ini tuh bakal lebih fokus ke engagement sama ngerutinin konten-konten buat di media sosialnya. Analisis situasi selanjutnya itu ada analisis SWOT. Strength-nya itu perhitungan kaloris dihitung berdasarkan setiap customer. Jenis dietnya itu jelas kaloris defisit, bermain dan makanan, fasilitas kesehatan, sama konsultasi. Ini tuh kelebihan yang dipunyain sama Calories Fit. Kalau weakness-nya itu brand awareness yang masih rendah, jadi masyarakat banyak yang belum tahu tentang Calories Fit ini. Opportunities-nya banyak yang peduli dengan kesehatan semenjak pandemi, sama beberapa orang yang sulit mengatur pola makan. Jadi ada peluang di sini di mana Calories Fit ini bisa dapat customer karena masyarakat punya kendala ini. Terus triknya itu resep masakan dengan perhitungan kaloris yang dapat dijumpai sama kompetitor lain yang menguasai pangsa pasar. Terus analisis situasi selanjutnya itu ada pesaing kompetitor, dimana dibagi menjadi dua. Yang primer itu ada Yellow Fit Kitchen, ini tuh yang menguasai pangsa pasar yang udah dikenal banyak orang. Terus Meal Catering ini tuh menyediakan makanan organik dan halal. Terus kalau Gourmet ini menu restoran dengan chef terbaik di Indonesia. Terus ada Live Well, ini variasi menunya yang beragam. Kalau Burgerins itu khusus makanan Asia dan Barat yang berbasis nabati. Terus pesaing sekundernya itu ada resep makanan kayak mungkin mereka bisa masak sendiri karena ada resepnya. Sama jenis pola diet lain seperti vegan, Mediterania, intermittent fasting, sama paleo dan lain-lain. Selanjutnya tujuan pemasaran digital. Yang pertama akuisisi, yaitu melalui prospek pembelian pertama kali melalui website maupun kontak tersedia. Yang kedua mendapatkan data customer seperti email marketing dan customer service beserta data informasi order. Yang ketiga prospek mengambil tindakan yang dimana customer berkonsultasi, klik order dan pay. Dapat juga dilihat pada saat customer mengunjungi website perusahaan, mengklik iklan berbayar dan berkomentar pada Instagram perusahaan. Salurannya ada SEO, PNL organik sosial media, display advertising, dan website landing page.
Yang kedua, retensi. Yang pertama, mempertahankan customer dengan mengadakan berbagai promo menarik pada tanggal khusus dan meningkatkan variasi produk dengan menjaga kualitas dan kebersihannya. Yang kedua, menggunakan influencer atau endorsement untuk meningkatkan kepercayaan kepada customer. Yang ketiga, menyertakan informasi makanan perusahaan, yaitu informasi gizi agar para customer merasa yakin untuk membelinya. Salurannya ada CRM, email direct marketing, on-site web, dan app management, yaitu Instagram. Jangka panjangnya yaitu desain web secara menarik, di mana meningkatkan kecepatan halaman, peta situs, konten informatif dan berkualitas tinggi, desain ramah, serta navigasi efektif. SEO-nya yaitu halaman web sebagai urutan terbaik pada mesin pencarian seperti keyword research dan content marketing. Strategi pentingnya yaitu meningkatkan desain ramah, penggunaan judul konten yang baik, kata kunci, dan tautan internal. Yang ketiga, advertising secara berkala yang dimana untuk menarik mata investor, membangun loyalitas, dan membangun brand awareness. Jangka pendeknya itu iklan media sosial atau Instagram Ads untuk menghasilkan keuntungan dan sekaligus mengarahkan customer ke halaman situs web. Yang kedua, influencer atau endorsement sebagai strategi untuk membuktikan kualitas dari produk atau jasa. Yang ketiga, ada program diskon atau promosi berupa tanggal cantik, hari raya spesial, hari raya anniversary, sebagai bentuk untuk meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya ada pendekatan pemasaran digital. Ada dua, organik sama berbayar. Yang organik itu kita pakai website, Instagram sama influencer mikro. Yang berbayar itu kayak Instagram Ads sama influencer yang premium atau makro. Selanjutnya ada pemetaan pasar. Segmentasi yang kelompok kami tentukan itu yang pertama lokasinya ada di Jakarta Selatan, Indonesia. Umurnya minimal 16 tahun karena itu umur yang dianjurkan untuk boleh melakukan diet. Terus concernnya itu kesulitan untuk mengatur pola makan yang tepat agar bisa mencapai body target. Pasar sasarannya itu orang-orang yang sudah aware mengenai asupan kalori dan memiliki target fitness tapi memiliki kendala dalam mengatur pola makan tersebut. Biasanya bisa ditemukan di gym. Untuk positioningnya di sini bisa dilihat sudah ada grafik yang menunjukkan kualitas dan harga. Kami menempatkan calories fit itu ada di harga yang cukup tinggi dan kualitas yang tinggi. Di sini itu cuman kita tampilin kompetitornya calories fit yang sudah diketahui harga makanannya dan kualitasnya secara jelas. Selanjutnya ada strategi kreatif yang kami buat. Terdapat ada 5 konten. Yang pertama itu ada konten bulanan. Di sebelah kanan dan kiri tabel itu itu mock-up yang bakal kita post di Instagram feeds-nya. Terus tujuan dari programnya itu meningkatkan engagement dengan calon customer lainnya. Terus pesannya itu memperkenalkan makanan berkalori tinggi dari 5 benua. Layanan pesannya itu customer service lewat DM Instagram dan WhatsApp. Penawarannya itu pembelian produk catering calories fit. Terus targetnya itu peningkatan followers 5% dari viewers. Mitra dan anggarannya itu tidak ada. Untuk konten hariannya itu judulnya kami itu Bye Bye Fat. Di sampingnya ini sudah ada contoh-contoh konten yang sudah kami buat dan konten harian itu total ada 10 post. Sasarannya itu menarik calon customer baru dan memberikan informasi mengenai produk calories fit. Pesannya itu memberikan informasi seputar hal yang bisa membantu diet dan produk calories fit. Layanan perusahaannya itu ada lewat DM Instagram dan WhatsApp. Penawarannya itu pembelian produk catering calories fit. Targetnya itu peningkatan followers sebanyak 5% dari viewers. Mitranya Instagram Ads dan anggarannya kira-kira 10 juta. Selanjutnya ada konten 11 New Year promo. Ini di samping kanan dan kiri merupakan mockup desainnya. Hal ini termasuk dalam konten bulanan berupa promosi diskon. Sasaran programnya untuk menarik calon customer baru dan meningkatkan penjualan. Pesannya itu merayakan tahun baru dengan calories fit. Layanan perusahaannya customer service lewat DM Instagram dan WhatsApp. Penawarannya pembelian produk catering calories fit dengan tema khusus tahun baru atau BBQ. Targetnya itu sales meningkat sebanyak 10%. Mitranya menggunakan Instagram Ads dan anggarannya kurang lebih 10 juta.
Selanjutnya itu adalah tentang KPI untuk influencer dan endorsement. Influencer yang kami pilih itu adalah Yulia Balchun, karena influencer makro ini bergerak di bidang kesehatan, aktivitas dalam gym, dan makanan sehat. Dan post-post dan feed seperti itu sering muncul di Instagramnya. Maka dari itu kami memilih dia dan diharapkan bisa membuat brand awareness dan kepercayaan masyarakat meningkat. Untuk endorsementnya itu seminggu 5 kali di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan itu mereka kita kasih makanan gratis dan hanya perlu repost tentang makanan itu. Nah, kontennya ini kita post yang influencer itu 4 kali dan endorsementnya itu total 20 post. Sasarannya itu menarik calon customer baru dan meningkatkan penjualan. Pesannya itu membuktikan kualitas produk Calories Fit ke calon customer baru. Layanan perusahaannya itu melalui DM Instagram dan WhatsApp. Penawarannya pembelian produk catering Calories Fit, targetnya sales meningkat sebanyak 10%, mitranya influencer mikro lewat endorsement dan makro yaitu influencer. Anggarannya adalah endorsementnya total kira-kira 3 juta, influencernya itu keluar total 20 juta, dan total keseluruhannya jadi 23 juta. Selanjutnya itu strategi kreatif yang kelima, yang terakhir ada fun game, yaitu ada 4 konten. Yang pertama disordered, bingo, Q&A, sama giveaway. Keempat konten ini memiliki sasaran program menarik customer baru sama meningkatkan interaksi dengan customer. Terus pesan yang kita mau kasih itu memberi kesempatan untuk orang yang belum pernah mencoba produk Calories Fit untuk bisa mencoba, terutama yang giveaway, karena nanti hadiah dari giveaway itu sendiri ada catering selama 1 minggu. Layanan perusahaannya itu customer service lewat DM Instagram dan WhatsApp, repost bagi customer yang upload. Penawarannya itu catering Calories Fit. Terus targetnya itu yang mengikuti giveaway sebanyak 5% dari followers dan peningkatan followers sebanyak 5% dari viewer. Mitranya itu nggak ada, terus anggarannya ada 3 juta yaitu buat giveaway di tanggal 29 di hari ulang tahunnya Calories Fit. Tim pemasarannya itu ada dari divisi marketing, divisi produksi, sama divisi accounting. Dari divisi marketing yang pertama itu ada tim kreatif. Tim kreatif ini yang ngebuat konten dan desain post. Terus ada tim sosial media, yaitu yang menata sosial media dan pembuatan timeline. Ada tim analisa data, yaitu yang mengumpulkan data dan insight strategi. Dari divisi produksi itu ada tim produksi yang pembuatan cateringnya. Yang kedua itu ada tim inventory yang mengatur jalan keluar masuknya barang. Divisi ketiga itu accounting, ada tim keuangan yaitu merencanakan anggaran buat strategi pemasaran ini berjalan sesuai dengan budgetnya. Selanjutnya itu ada platform yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah Instagram. Tujuan kami menggunakan media ini tuh untuk mendapatkan engagement yang tinggi, karena di Instagram itu engagementnya cukup tinggi, apalagi kalau kita pilih waktu dan hari yang tepat. Dan kami memilih untuk post di hari Senin, Rabu, dan Kamis. Dan yang paling sedikit itu bakal kita post di hari Minggu. Untuk jamnya itu jam 11 sampai jam 1 atau jam 7 sampai jam 9 malam. Terus si sasaran programnya itu untuk meningkatkan customer dan menjangkau customer dan peningkatan penjualan. Layanan perusahaannya itu bisa lewat DM Instagram dan WhatsApp. Penawarannya itu pembelian produk catering Calories Fit lewat DM dan WhatsApp. Targetnya itu peningkatan sales sebesar 10%, peningkatan jumlah followers sebanyak 5% dari viewers, dan yang terakhir pengikut giveaway sebanyak 5% dari followers. Mitranya itu ada Instagram Ads dan anggarannya yang akan dikeluarkan kira-kira 20 juta. Platform selanjutnya yang kita gunakan adalah website khusus Calories Fit sendiri. Dan di sini tuh customer bisa mengenal lebih jauh dan rinci mengenai beranda, produk, dan tentang Calories Fit sendiri. Serta promo-promo lainnya akan ditampilkan juga di website tersebut. Sasaran programnya itu untuk menjangkau customer dan peningkatan penjualan. Layanan perusahaannya itu bisa lewat chat dalam website dan WhatsApp. Penawarannya itu pembelian produk catering Calories Fit lewat website. Targetnya itu minimal 2.500 visitor website, dan dari visitor website itu 5%-nya itu membeli produk Calories Fit. Mitranya itu ada Google Ads dan anggaran yang dikeluarkan kira-kira 8 juta. Selanjutnya eksekusi.
yaitu kalender konten terdiri atas konten harian, calories forward, satu-satu New Year promo, influencer atau endorsement, dan fun game. Pemilihan waktu yang tepat yaitu hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 11 sampai jam 1 siang atau jam 7 sampai 9 malam. Karena Calories Fit perusahaan baru atau yang berdiri pada 1 tahun, maka untuk membangun brand awareness yang baik, dibutuhkan pada jam tersebut karena di platform Instagram waktu tersebut akan mendapatkan engagement paling optimal dari masyarakat atau customer. Selanjutnya ini ada rencana anggarannya. Dibagi jadi dua, ada biaya tetap sama biaya variabel. Biaya tetap itu ada endorsement. Seminggu ada 5 influencer, total ada 20 influencer dalam sebulan. Dikasih endorsementnya bentuknya lunch, dinner, sama breakfast. Satu box itu seharga 50.000, dikalikan 3 makanan, dikali 20 hari, jadi kurang lebih sekitar 3 juta. Terus influencernya itu ada Yulia Batsun, termasuk influencer makro. Satu kali post story itu kurang lebih 5 juta. Setiap minggu satu kali post pada hari Senin, jadi total dikalikan 4 minggu ada 20 juta. Terus giveaway buat fun game, ada 3 orang pemenang, 1 orang pemenang dapat 1 juta, bentuknya catering dalam 1 minggu, dikalikan 3 pemenang jadi kurang lebih 3 juta. Terus lanjut ke biaya variabelnya itu ada Google Ads. Per kliknya 2.000, ditargetkan ada 1.000 klik per minggu, jadi kurang lebih 8 juta sebulan. Instagram Ads itu ada 10.000 per swipe up, ditargetkan ada 1.000 swipe up untuk 2 konten New Year sales dan konten harian, kurang lebih 20 juta dalam sebulan. Jadi total biaya tetapnya itu ada sebesar 26 juta dan total biaya variabelnya itu sebesar 28 juta yang digabung. Rencana anggaran buat yang mengeluarkan biaya buat strategi pemasaran kali ini ada 54 juta. Selanjutnya evaluasi. Periode pengukuran yang kami tetapkan itu kurang lebih selama 1 bulan dan akan diukur pada minggu pertama bulan Februari. Metode pemantauannya ada 4. Yang pertama Google Ads, yaitu cost per klik, menargetkan 1.000 klik per minggu. Hasilnya itu tercapai, mendapatkan 2.500 dalam sebulan. Yang kedua Instagram Ads, yaitu swipe up, dengan target 1.000 swipe up per konten. Hal ini tercapai dengan sebanyak 1.200 per konten. Instagram yaitu yang pertama peningkatan sales sebesar 10%, evaluasinya tercapai, mendapatkan 12%. Yang kedua peningkatan jumlah followers sebanyak 5% dari view. Hal ini tercapai dengan peningkatan jumlah followers sebanyak 10% dari view. Yang ketiga pengikut giveaway sebanyak 5% dari followers. Hal ini tercapai dengan pengikut giveaway sebanyak 5% dari followers. Yang terakhir ada website dengan minimal 2.500 visitor website dalam sebulan. Hal ini tercapai namun tidak mengalami peningkatan pembelian. Yang kedua 5% dari visitor membeli produk Calories Fit. Hal ini tidak tercapai, yaitu hanya mencapai 2% dari visitor karena lebih menonjolkan promo dan influencer. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.